anak kami namanya Najila Almahira Brata, panggilannya Naja. Lahir 27 minggu dengan berat badan 1050 gram. Untuk menjemput Naja, kami melakukan program bayi tabung di RSCM Kencana dengan Dokter Muharam. Pada usia 27 minggu itu saya pecah ketuban ini dan Dokter Muharam itu langsung memberikan obat penguat paru ya selama 2 hari berturut-turut sebelum harus dilakukan sesar. Agak rembes-rembes ya ketuban saya, sampai pada satu malam itu benar-benar semuanya pecah dan udah tinggal 20%-an ya sekitar kita ke IGD Kencana. Kita ke IGD Kencana. Jadi diperiksa dulu kan cairannya warna biru atau warna pink ya waktu itu untuk memastikan cairan ketuban atau atau urin biasa gitu. Tapi ternyata warnanya itu pink ya, warnanya itu pink yang menandakan bahwa ini pecah ketuban gitu. Dan memang harus segera rawat inap waktu itu kan. 3 hari dirawat dengan pemantauan Dokter Muharam setiap hari untuk memastikan kondisi Naja ini di dalam kandungan tuh beratnya berapa gitu kan. Jadi waktu pertama kali masuk itu beratnya tuh 1,5 kilo. 1,5 kilo. Terus turun jadi 1,250. Iya. Hari ketiga turun lagi jadi 1,1 ya. Iya, 1,1. 1,1. Dan akhirnya diputuskan lahir harus dilahirkan saat itu juga. Totalnya ya sebenarnya di NICU itu 1,5 bulan, di SCN 3 minggu, di SCN 5 3 minggu. Nah pada saat lahir Naja ini sempat mengalami apno dan itu selama 2 atau 3 minggu awal kehidupannya. Itu perasaan kita hancur sih gitu karena dokter anaknya, dokter Ai itu bilang ini berbagai macam kemungkinan, bisa jadi karena alergi susu sapi, bisa jadi karena ada pendarahan di otaknya. Pas awal masuk di NICU, saya melihat Naja itu 3 hari setelah sesar. Awalnya itu baik-baik aja, tapi setelah hari kedua atau hari ketiga ya, itu Naja ada kejang dan sempat apno. Itu sehari bisa sampai 6-7 kali, sampai ditepok-tepok sama susternya tuh berkali-kali itu baru bisa nafas lagi gitu. Nah itu perasaan saya juga campur aduk ya antara senang, sedih, panik, semuanya jadi satu gitu. Apalagi melihat semua badan Naja itu matanya masih ditutup, terus selang di mana-mana, badannya masih merah, apalagi bulunya banyak banget pada waktu itu. Itu saya dan kesannya ringkih banget ya gitu. Saya setiap pertama kali di mana-mana ya. Bener, dan waktu saya mau megang itu ada satu suster yang bilang, ibu jangan pegang dulu karena ibu masih nangis. Gitu. Ibu boleh megang kalau perasaan ibu sudah tenang dan sudah nggak nangis lagi karena itu ngefek ke anaknya. Nah waktu itu sempat diinformasikan ya sama dokter Ai apa aja sih yang bisa menyebabkan gejala apno ini. Gitu. Nah itu bisa berbagai macam nih, bisa karena alergi, bisa karena ada pendarahan, bisa karena ada saluran nafas dan makannya yang belum sempurna, atau ada cek di paru-parunya ada infeksi atau enggak. Nah itu semua faktor itu semuanya dicek, dan yang paling bikin saya shock adalah mengecek kemungkinan apakah ada pendarahan di otak atau enggak gitu. Itu satu, dan yang kedua apakah ada kemungkinan kebutaan atau enggak. Itu bikin hati saya hancur banget. Jadi begitu paginya terima informasi itu siang di depan NICU saya nangis sejadi-jadinya itu. Terima sampai ada satu dokter tuh, ibu kenapa? Oh saya nggak apa-apa, saya baik-baik aja, saya cuma nggak mau anak saya lihat saya nangis. Tapi ya alhamdulillah semuanya udah dijalanin. Ternyata gejalanya itu laringomalacia melalui pemeriksaan FIS. Iya. Jadi Naja ini juga dikonsul ke banyak spesialis ya. Betul. Jadi ada spesialis dokter Lu juga ya. Kemudian juga untuk dokter sarafnya, dokter jantung, dokter paru. Iya, jadi kita semua tuh follow, jadi kita ikuti semua saran dokter ya, terutama karena kan Naja nih tim dokternya pimpin itu dokter Ai juga gitu ya, sama Prof Rina juga ya, Jadi apapun gitu yang diminta oleh tim dokter kita ikut gitu.
Memang dokter Ai sempat bilang kalau anak prematur ini memang sampai usia 2 tahun kita masih harus terus gitu melakukan pemeriksaan secara rutin gitu. Jadi memang perjalanan Najah ini luar biasa, bukan cuma Najah aja, kami juga sebagai orang tua juga pasti up and down ya, emosinya gitu, naik turun gitu. Karena kita berpikirnya hari-hari, setiap hari, bukan hampir lagi, setiap hari kita datang ke rumah sakit untuk lihat gitu, meski sebentar gitu, dari di NICU sampai di SCN 3 sampai SCN 5, setiap hari, sampai tukang parkir itu juga kenal sama kita gitu. Oh iya. Jadi setelah pulang ke rumah, itu setelah 2 minggu di rumah kita rawatin. Awalnya kita masih kikuk ya, karena pulang masih pakai OGT. Cuman selama di SCN 5 itu udah dibantuin bagaimana pakai feeding buret, bagaimana kita harus jaga atur makannya jangan sampai kelewatan. Nah kebetulan pada waktu itu bulan awal Juli lagi tinggi-tingginya COVID, dan qadarullah kita semua kena COVID gitu, dan Najah juga kena COVID. Sampai waktu itu saturasinya kita disuruh diminta sama dokter Ai untuk pasang oximeter ya di rumah. Nah oximeter itu sampai menunjukkan 50/38 gitu dalam waktu sekitar 30 menit. Dan kita alhamdulillah juga dibantu sama dokter Ai untuk bisa dirawat di rumah sakit dan mendapat pertolongan secepatnya. Pesan di sini adalah bahwa bayi prematur itu bayi yang sangat rentan, yang sebenarnya tidak lepas juga dari ancaman COVID. Iya, jadi ketika Najah PCR hasilnya positif, dia menyusul positif hasil PCR bapak ibunya gitu. Jadi saya dulu positif, kemudian istri dan anak-anak kami Najah gitu. Jadi sampai rumah sakit itu jam 8 malam dengan kondisi IGD yang sangat full seperti itu, dan kita baru bisa masuk ke ruang ruangan itu, ruang isolasi itu sekitar hampir jam 12 malam seperti itu ya. Iya. Jadi setelah kurang lebih 2 minggu dirawat di sana, Najah juga terus mengalami perkembangan yang baik, positif gitu ya, anaknya aktif. Ya sampai akhirnya sembuh alhamdulillah. Gitu ya. Jadi kita bersyukur sekali, terima kasih untuk semua tim dokter yang udah bantu Najah sembuh dari COVID gitu, alhamdulillah. Nah, hikmah dari sakit COVID itu begitu pulang ternyata dia sudah lepas OGT. Betul, jadi hikmahnya itu luar biasa. Betul, gitu. jadi dari situ kita sudah mulai pelan-pelan ngasih Najah minum pakai botol ya gitu, karena dokter Ai pesan ini harus diukur nih setiap 3 jam, nggak boleh ada minum susu yang terlewat. So far sih setelah dari situ perawatannya seperti bayi pada umumnya ya, gitu, anaknya aktif. Kita juga yang paling penting tidak boleh lewat jam susu, dan ukur suhu dan ukur nadinya gitu. Ya. Nah sekarang sih Najah udah lucu banget ya, beratnya udah 70-90 gram, udah bisa ketawa, udah bisa respon dengan kalau ada orang lewat atau orang tuanya datang, udah bisa ngoceh-ngoceh kayak gini nih, udah bisa tengkurap juga, udah bisa nolak kalau lagi nggak mau minum susu. Kalau kita ajak bercanda, suaranya tuh kencang banget gitu ya, dan nangisnya juga kencang banget gitu dia. Jadi memang kadang-kadang kita juga amazed sendiri gitu ya dengan perkembangan anak kita gitu. Ya kok tiba-tiba udah bisa tengkurap gitu ya, udah bisa tengkurap, tiba-tiba posisinya juga udah tadinya lurus, tiba-tiba udah malang melintang ke sana kemari gitu. Jadi memang sangat aktif gitu, anaknya sangat aktif sekali gitu. Jadi ini sih gitu. Dan yang penting sekarang ini adalah konsumsi minumnya ya, minum susunya. Jadi sekarang itu Najah minumnya sudah di mix ya, awalnya ASI, tapi karena sejak COVID ini ASInya istri mamanya Najah itu berkurang ya, mungkin efek COVID atau bagaimana, sehingga sekarang tuh yang lebih banyak minum susunya tuh Sufor ya,
boleh nyebut merek kan di sini. Sufor ya, jadi Sufor ada yang 150 mili anak ya, ada yang 180 mili gitu. Jadi iya kan? Salah satunya itu ada pemeriksaan mata ya, gitu. Mata, ada telinga juga. Alhamdulillah pemeriksaan telinganya normal. Cuman mata itu kena ROP stage 3. Nah itu perasaan kita berdua tuh ya sama ya, hancur juga gitu, karena kita takut ada apa-apa nih ke depannya dengan anaknya. Tapi dokter Ai sih menenangkan hati kita, karena Pak Bu ini tidak plus disease gitu, jadi ada harapan untuk bisa melihat lagi. Nah akhirnya kita dievaluasi terus setiap 2 minggu. Alhamdulillah turun tuh dari stage 3 ke stage 2, stage 1, sampai akhirnya setelah beberapa kali pemeriksaan semuanya normal. Ya, tapi kita masih harus kontrol lagi tahun depan ya kalau nggak salah, bulan Februari ya. Februari 2022 kita akan kontrol lagi untuk memastikan bahwa kondisi matanya tidak aja, insya Allah baik-baik aja, karena kita konsul ke dokter spesialis mata, dokter Julie. Ya, kata beliau memang kalau bayi-bayi prematur itu rentan mengalami gangguan penglihatan ya, mata minus, atau makanya harus didiagnosa sejak awal gitu, diperiksa kelengkapan sejak awal. Nah ini alhamdulillah kita selalu ikuti saran dari dokter, sehingga kalau misalnya apakah perlu di laser, apa perlu ada tindakan-tindakan yang diperlukan segera dilakukan gitu. Tapi alhamdulillah Naja nggak perlu harus melewati itu semua prosesnya, karena alhamdulillah berkat obat-obatan yang diberikan oleh dokter ini, alhamdulillah dia juga berangsur-angsur membaik penglihatannya gitu, dan insya Allah akan terus membaik ya. Nah dengan melihat perkembangan Naja sekarang, kita sangat bersyukur bahwa perkembangan Naja itu baik. Alhamdulillah tidak kurang suatu apapun, dan semoga sehat ke depannya. Kita juga mengucapkan terima kasih kepada tim dokter RSCM, perawatnya, Prof. Dina, Dr. Ali, semua suster-suster yang sangat baik hati, yang nggak pernah bosan-bosan. Setiap hari kita tanya perkembangannya seperti apa, itu dijawab dengan jelas dan dapat menenangkan hati kita. Ya, dan cuma waktu Naja di sana saja, tapi konsultasi mengenai perkembangan Naja sampai detik ini masih terus kita lakukan dengan tim dokter yang merawat Naja, khususnya dokter Asari, dokter Ai. Terima kasih banyak ya dok. Anytime gitu kita perlu informasi, tanya gitu ya, ini anak kenapa gitu ya, di kepalanya kok ada semacam kayak bisul gitu ya, ditanya nih sama dokter Ai, ini pakai minyak rambut ya gitu. Iya dok, jangan pakai minyak rambut dulu deh, ini mungkin kena folikel gitu ya. Terus obatnya apa dok? Obatnya ini gitu. Jadi sampai hal detail seperti itu pun kita tanyakan gitu ke dokter Ai gitu ya. Dan alhamdulillah sekali beliau tuh sangat baik hati, jadi selalu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh kita para orang tua. Jadi mungkin kalau boleh sharing gitu ya kepada teman-teman para orang tua juga yang memiliki bayi istimewa ya seperti Naja, kita tuh jangan bosan untuk berkomunikasi dengan dokter ya, dan harus mendapatkan narasumber yang teruji gitu ya, yang kredibel. Jangan misalnya kita dengar boleh sih pusat informasi sekarang banyak ya secara online gitu, tetapi akan lebih baik lagi kalau kita datang ke ahlinya gitu ya, sehingga kita mengambil tindakan yang tepat untuk anak kita. Jadi karena nggak boleh sembarangan gitu ya, gitu. Kita sebagai orang tua tuh harus hati-hati merawat titipan dari Allah. Dalam 2,5 bulan itu kita tidak pernah absen sehari pun untuk ngumpulin kabar dan ngelihat keadaan aja ya gitu. Mungkin sampai suster-suster di sana, terus admin di sana juga, sampai lorong dari Kencana ke Nicu itu udah apa silahkan aja Pak, udah apa. Saking kita benar-benar pengen tahu kondisinya gimana. Dan menurut saya yang paling penting, apapun yang disarankan sama dokter itu jangan pernah kita against, jangan pernah kita lawan gitu. Ikutin aja, dijalanin aja pelan-pelan, insya Allah tidak akan dilamain kok proses ininya penyembuhan. Iya, dan terus aja jangan lupa selalu